Ya kemarin udah ya Bu, nama saya Naga. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kejang demam. Kan adiknya kemarin udah pernah umur 6 bulan ya. Terakhir 5 tahun, umur 5 tahun kemarin kan kejang demam. Nah ini kan ya pas kemarin ditanya juga kejang demam itu kayak gimana, Ibu kurang paham ya Bu. Jadi iya, jadi hari ini saya melakukan penyuluhan kejang demam pada Ibu yang membutuhkan waktu kurang lebih itu 15 menit ya Bu. Ntar ada sesi pertanyaan juga nanti. Nah Bu, di sini kan kejang demam ya Bu. Nah, Ibu tahu nggak kejang demam? Ya, demam panas terus kejang gitu. Demam panas itu suhunya berapa Bu? 38 sampai berapa gitu. Oh iya, paling kejangnya ya, buat panasnya ya. Nah, untuk kejang demam itu sendiri Bu, terjadi ya benar yang Ibu bilang tadi di atas 38 ya Bu, 38. Terus adanya perubahan fungsi otak akibat perubahan potensi listrik cerebral. Itu kayak panas banget, jadi bikinnya pusing ya gitu. Terus ada renjatan beruntunan kejang. Nah, untuk penyebab dari kejang itu Ibu tahu nggak? Penyebab dari kejang. Nah, penyebab dari kejang itu sampai sekarang sih belum pasti banget gitu kejang itu kenapa, tapi demam sering disebabkan infeksi saluran pernapasan atas, hepatitis media, gastroenteritis, dan infeksi saluran kemih. Terus adanya juga kan kurang minum ya. Ya itu juga nanti dibanyakin minum. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu yang kejang itu gerak tangan dan kaki, muka yang menyentak-nyentak kayak gitu. Iya. Nah, dia kan waktu adik kemarin, terus bola matanya agak belakang mendelik kayak gitu. Pernapasannya biasanya agak sesak, agak terganggu gitu. Terus ada yang lebih parahnya lagi tuh yang kesadaran. Kalau masih kecil biasanya ada ngompol, ada muntah, suhunya di atas 38. Nah, kejang demam itu ada 2 macam juga. Ada kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Nah, untuk kejang demam kompleknya itu ditandai kejang demam bersifat umum, lama kejang lebih dari 15 menit. Jadi kalau misalnya kejangnya lebih dari 15 menit itu kemungkinan itu kejang demam kompleks. Nah, terus kejang demamnya itu bisa lebih dalam sehari itu bisa lebih dari 2 kali kayak gitu. Bukan cuma sekali, kan biasanya kejang, adiknya kemarin kejang dalam sehari sekali aja kan, berarti kalau panasnya. Nah, berarti ini masuk ke kejang demam sederhana yang dimana satu hari itu cuma 1 kali aja kejangnya gitu, nggak sering. Kalau misalnya kejang demam kompleks itu misalnya 15 menit pertama dia kejang, nanti sekitar 12 jam kemudian dia kejang lagi gitu Bu. Itu yang waktu yang terakhir itu. Iya, yang terakhir. Iya, 2 kali. 2 kali kejang. Iya, malah sampai gigit. Sampai gigit. Sampai enggak sampai gini aja. Sampai takut. Oh iya. Sampai kaku gitu. Nah, iya. Nah, biasanya kalau kejang itu umur 6 bulan sampai 5 tahun. Terus umum ya sama. Terus kalau ini tuh cuma 5 menit. Enggak lebih dari 15 menit. Kalau yang kompleks itu lebih dari 15 menit. Adiknya kemarin. Yang terakhir itu sampai 15 menit. Sampai 2 kali kan. 2 kali, tapi pertama udah. Ya, lama enggak itu Bu? Ya, segitu lah, mungkin 15 menit. Terus yang terakhir itu yang kedua kalinya langsung dibawa ke itu, ke bidan. Itu lama sampai kejang terus. Berarti itu udah kompleks. Terus 4 kali ini dalam setahun. Berarti dalam 1 tahun itu baru sekali. Itu umur 1,5 sampai 5 tahun itu 4 kali. 4 kali. Yang terakhir itu yang terakhir yang parahnya sampai itu ya Bu. Nah, untuk perawatannya itu awal yang di rumah itu, nah kan ya kalau kejadian ya jangan sampai sih kayak gitu kan, jangan sampai lagi. Cuman untuk mengatasinya Ibu jangan terlalu panik banget, terus baringkan anak pada tempat yang aman, longgarkan pakaian. Jadi pakaian yang sesek kayak gitu yang buat di leher apa di perut itu dilonggarin. Kalau misalnya pakai kemeja apa baju kayak gini yang baju longgar gitu, jangan ketat lah gitu. Terus jangan sampai ini nutup, biasanya sih kalau panas gitu kan gigil nutup kan giginya gitu. Iya. Gitu. Terus kalau panasnya tinggi banget itu pakainya kompres hangat Bu.
Dikompres hangat, jangan pakai kompres dingin. Jangan. Kalau sekarang tuh kalau misalnya badannya panas, kita kompres dingin itu jadinya kaget gitu, malah menggigil Bu, bisa menggigil sekarang kayak gitu. Jadinya lebih air hangat gitu, dikompres di bagian kepala, terus bagian aksila bisa, terus yang lupuk-lupukan kayak gitu aja, itu lebih cepat menurunkan panasnya. Terus kenakan pakaian tipis, jadi kalau misalnya bayi anaknya panas jangan kita kasih selimut lagi, biar nggak apa-apa, jangan dikasih selimutin lagi biar keringatnya keluar itu. Terus jangan berikan minum saat kejang, kalau misalnya lagi kejang dikasih minum tak kesedap malah bahaya, nanti kan kena pasannya gitu. Terus untuk ya jangan panik, miringkan anaknya ke kiri apa ke kanan, dimiringin. Kalau lagi kejang tuh dimiringin aja. Terus nah kalau ya yang tadi ibu benar tadi kan, kalau misalnya udah panas banget, anaknya udah kejang juga, udah kitanya udah panik, ya kita segera bawa ke kesehatan terdekat kayak puskesmas apa ke klinik, itu nggak apa-apa gitu. Nah ini kan udah ya Bu, udah penyuluhan udah. Nah sekarang mau tanya-tanya, tadi kan udah dijelasin sama kejang itu ada berapa tadi Bu? Ada dua. Apa aja Bu? Kejang demam kompleks sama yang sederhana. Nah kalau yang kompleks itu ada berapa menit Bu waktunya? 15 menit. Kalau yang sederhana? Yang 5 menit. 5 menit. Nah, yang 5 menit ya. Terus untuk yang pertama kali ibu lakukan kalau misalnya anak kejang, di itu bajunya dilonggarin. Terus di kalau panas dikompres pakai air hangat. Ya. Terus ya kayak gitu ya Bu, udah. Nah ini ada leafletnya ya Bu. Nah di sini nanti juga udah di kejang itu apa, terus macam-macamnya ada, terus cara perawatan awal di rumahnya sama penyebab kejangnya ada ya Bu. Terima kasih.